Baik, kalau saya boleh menarik garis merah dari yang disampaikan oleh Pak Arjito untuk dua penanya tadi, ya, yang terutama untuk yang terakhir, penting bagi peneliti untuk mengenali objek formal dan pendekatan. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Aulia tadi, apakah saya perlu bertanya kepada anak-anak, itu tergantung pada objek formalnya apa, pendekatannya apa. Tadi Pak Haji itu menyebutkan ada pendekatan mimetik, ada pendekatan objektif, ada pendekatan pragmatik. Jadi tergantung pada pendekatannya mau bertanya atau tidak. Kalau pendekatan pragmatik ya harus bertanya. Tapi kalau pendekatan objektif tidak perlu bertanya. Ya diselesaikan saja secara adatnya objektif bagaimana. Iya kan, ya pendekatan itu kan punya adat ya. Kalau adatnya sudah betul ya secara metodologis sudah sah, ya kan, begitu kira-kira. Terus kalau untuk yang Mbak Desi tadi, berapa yang mau diteliti, Mas Sucipto menyarankan ya dilihat aja mau berapa lama penelitiannya dilakukan gitu kan. Tapi saran beliau menarik untuk meneliti bukan hanya satu karena datanya menjadi terlalu kecil, terlalu tidak memungkinkan untuk mengembangkan gagasan ya. Jadi perlu ditambah tema-tema yang persamaan tema atau tema yang berseberangan, itu bisa dikaji ya. Baik, ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu sekitar 15 menit sebelum Mas Argito dipanggil oleh bosnya karena ada rapat. Ya, kita ini menyita waktu beliau yang sangat berharga. Beliau ini kan ketua program studi Magister Pendidikan Bahasa dan Indonesia. Ya betul ya, Mas Ardito ya? Ya. Ya, ketua S2, mungkin di antara kalian nanti selesai S1 mau S2 di Semarang, bisa dilirik kampusnya Mas Ardito yang akreditasinya sudah A ya Pak ya? B. Oh B masih ya? Oh iya sama berarti dengan kampus kita, masih B kita Pak juga, sama-sama. Baik, ada yang masih ingin bertanya? Baik dari kelas saya atau dari luar kelas yang ingin bertanya soal sastra anak. Kalau belum ada sambil menunggu saya ingin bertanya sama Mas Arjito, boleh ya Mas Arjito ya? Kan tadi dijelaskan kalau sastra anak itu sastra yang ditulis untuk anak-anak. Bagaimana kalau sastra yang ditulis untuk anak-anak? Tadi kalau nggak salah ya. Gimana kalau sastra yang ditulis untuk anak untuk orang tuanya? Gitu. Apa itu juga bisa disebut sastra anak. Seandainya ada gerakan anak-anak menulis cerita atau puisi untuk orang tua, itu kan penulisnya adalah anak-anak. Iya, ditujukan pada orang tuanya gitu loh. Jadi menulis puisi dan cerita untuk orang tua, itu kategorinya masih sastra anak ya? Selama tadi kan karena sebetulnya pengertian ditujukan itu kan berkaitan dengan hal-hal yang boleh sama yang enggak, yang tidak boleh ya, Mas Ainul. Sebetulnya kan arahnya ke sana ya. Karena penulisnya kan bisa anak-anak, bisa orang dewasa. Sebelumnya itu ditakutkan kan, bukan ditakutkan. Nanti kalau yang nulis orang dewasa, misalnya, apakah bisa menyampaikan sesuatu yang tadi bukan dunia anak-anak itu. Nah, kalau yang nulis anak-anak dalam tanda petik kita kembali ke definisi, selama dia menggambarkan sesuatu dari sudut pandang anak-anak, menurut saya bisa itu. Baik. Ditujukan kepada orang tua itu. Nah, satu lagi pertanyaan juga itu ya. Satu lagi pertanyaan Mas Jito terkait dengan penelitian disertasi kan tentang sastra anak itu. Mungkin bisa berbagi pengalaman dengan kami. Berapa korpus data yang digunakan, terus kemudian tantangannya apa, lalu masalah apa yang ditemukan di tengah jalan. Mungkin ada untuk ini bisa dilakukan oleh mahasiswa S1. Kalau mau dilakukan mahasiswa S1 itu mungkin ada
pengalaman-pengalaman waktu meneliti yang perlu diantisipasi seperti apa? Ya. Okay. Terima kasih. Data yang saya pakai dengan yang saya baca agak beda ya. Saya cenderung meneliti sastra anak, tetapi yang cerita rakyat. Yang cerita rakyat, tetapi misalnya kayak begini nih, cerita rakyat. Ini misalnya cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Kenapa kok saya memilih yang Jawa Tengah? Karena saya agak lebih mudah ya, lebih cepat memahami, menafsirkan gitu ya. Kalau yang di luar Jawa Tengah, terutama yang berbeda budaya, saya agak perlu waktu yang lebih panjang untuk bisa menafsirkan ya, untuk menafsirkan nama lelaki dan perempuan saya masih butuh waktu. Kemudian, kalau yang saya baca banyak bukunya, ini mohon maaf saya enggak tapi saya mengumpulkan banyak buku. Ya, termasuk salah satunya ini berisi 366. Tetapi saya mencari, karena yang saya teliti adalah hubungan perempuan dan laki-laki, ya saya mencari yang ada tokoh perempuan. Jadi dari sekian baca kan nanti istilahnya dipilah-pilah ya. Sekitar ada 40 atau 60 cerita yang saya teliti yang berasal dari Jawa Tengah. Cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, karena tentang perempuan ya yang ada tokoh perempuannya, saya mengidentifikasi misalnya dari jenis umur, kalau jenis kelamin kan ya dari umur, kemudian dari kelas sosial. Ini menggunakan teorinya agak lebih rumit ya. Kalau di S2 saya menggunakan teori Gramsci, kalau di S3 ini saya menggabungkan Bourdieu. Itu ya. Bacaannya memang agak lebih banyak begitu. Nah, justru menurut saya begini, untuk teman-teman modal untuk menyelesaikan penelitian, yang penting teman-teman itu tangguh ya. Tangguh itu maksudnya ya harus mau membaca, harus mau menulis, dan penelitian atau skripsi yang paling bagus itu adalah skripsi yang jadi. Pengertian yang jadi itu pokoknya ada bentuknya, berwujud. Ada banyak, wah Pak, saya mau melakukan penelitian Pak, saya skripsi, sudah jadi. Mana bentuknya? Belum ada Pak. Ya berarti belum jadi. Harus jadi. Maksudnya jadi itu harus ada wujudnya. Dan sesuatu itu baru bisa berwujud jika dimulai dari teman-teman harus mulai nulis. Karena skripsi itu kan sesuatu yang dituliskan kan. Nanti kecuali konvensinya beda ya. Dituliskan. Dimulai dari satu kalimat yang pendek. Pelan-pelan. Nah, musuh kita justru kebosanan ya Pak Sainul ya. Dulu kita itu kan nulis, baca, aduh kok nggak selesai-selesai, nanti bimbingan. Nah, justru mental kita ini yang harus mesti kuat. Dan tadi kalau saya maksudnya jangan terlalu idealis. Maksudnya pengertian idealis begini, penelitian S1, S2, S3 itu kan ada tingkatannya misalnya. Jadi ya standar kita aja lah, standar S1 misalnya, ya itu kita penuhi. Kemudian kalau bisa lebih tentu saja lebih bagus, kalau bisa lebih. Nah, saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa saya bahwa dibatasi oleh waktu. Maka kerjakanlah, jangan tidak. Karena kita dibatasi oleh waktu. Maksudnya apa? Kalau melebihi waktu itu kita di DU, bukan hanya di S1, di S2 juga di DU. Misalnya gitu. Nah, yang juga kita penting kadang-kadang ini nih, kita berbagi gini nih, akan lebih baik pada orang yang agak lebih tahu ya. Berbagi begini itu nanti akan menimbulkan ide-ide di dalam kita menuliskan, entah itu penelitian skripsi, entah itu hal yang lain. Tentu kepada teman atau kelompok yang kita percaya ya. Ya, jangan lupa juga kepada pembimbing, karena kan pembimbing juga bertanggung jawab pada yang kita kan harus pada pembimbing ya, sama seperti saya dulu dengan pembimbing juga harus bimbingan, itu nggak bisa nggak itu.
tadi data, apalagi ya, yang saya baca bukan hanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sastra. Tadi seperti saya yang sampaikan kepada Pak Sainul, saya juga karena berkaitan dengan budaya, saya banyak membaca buku-buku tentang budaya, antropologi, termasuk buku-buku tentang sejarah, Pak Sainul. Bagaimana untuk keperluan itu gimana untuk apa? Untuk lebih memperkaya dan memperdalam analisis kita. Jadi artinya, tapi nanti disesuaikan saja ya, menambah wawasan kita, termasuk menambah kedalaman tulisan kita itu. Dan itu ternyata berguna bukan hanya menulis pada saat nulis entah itu tesis, entah itu skripsi, entah itu disertasi, tapi pada saat nulis yang lain ternyata itu sangat berguna. Sebab ketika kita nanti setelah nggak kuliah, untuk membaca saja susah ya. Untuk membaca saja susah, apalagi melakukan hal yang lain. Begitu Pak Sainul. Satu lagi Mas Jito. Bagaimana biasanya kalau cerita rakyat yang saya tahu itu penelitian itu ada di kotak penelitian folklore biasanya ya, atau penelitian cerita rakyat. Dan ini kok ada bisa diseberangkan ke cerita anak, gimana ininya? Landasan latar belakang rasionalnya. Oke, pada saat kalau dulu kan sebelum jadi tesis itu apa proposal ya. Saya dulu menggunakan istilah folklore Pak Zainul. Tapi pada saat seminar itu kalau folklore itu harus beberapa masukannya, harus lisan, nggak boleh ada sesuatu yang dibaca dari sesuatu yang tertulis. Waduh, nah ini saya harus mencari dasar teori yang jelas. Saya kalau untuk lisan saya agak kesulitan, terutama waktu ya, karena kan harus melacak lagi. Padahal saya sudah mengumpulkan buku-buku kayak gini banyak sekali. Saya mencari teori-teori yang sekiranya relevan. Nah, nanti di makalah saya, di PPT saya itu ada genre ya, genre sastrana. Genre sastra, ya. Genre sastra itu disampaikan oleh itu tadi yang belum saya sampaikan, tapi nanti silakan dibaca. Itu sudah ada di dalam makalah saya ya, di dalam PPT saya. Jadi genre sastrana itu ada beberapa ya. Yang buku yang biasanya adalah yang disampaikan oleh Lukens. Lukens atau Lukens tuh Bu Nanta, Murti Bunanta, juga Toha Sarumpait itu. Nah, saya merujuk ke definisi yang disampaikan oleh Pak Burhan Nurgiantoro. Nah, dari situ kemudian saya mengambil istilah, kalau di dalam tesis saya ya cerita tradisional. Cerita tradisional itu cerita rakyat dalam definisi saya yang sudah dituliskan. Jadi saya menggunakan istilah cerita tradisional bukan tanpa dasar, nanti ada rangkaian teori-teorinya begitu. Nah, cerita rakyat yang sudah dituliskan itu yang saya teliti. Jadi data saya sesuatu yang sudah dituliskan ada seperti ini. Yang ada di Jawa Tengah, bukan yang ada di Jawa Tengah ya, yang berlatarkan Jawa Tengah. Kalau ada kan nanti beda itu. Yang berlatarkan Jawa Tengah. Jadi Semarang, Kudus, Pati. Nah, dari situ nanti kita akan, dari situ saja ternyata cerita rakyat kita lebih banyak didominasi. Ini salah satu saya. Simpulannya. Yang berlatar pegunungan ya Pak Sainul. Iya. Jadi yang berlatar misalnya laut itu jarang ada. Dan menurut saya itu menarik. Nah, ini tapi saya ketika kemarin membaca yang sedikit cerita rakyat Kalimantan itu agak berbeda. Nah, menurut saya ini menarik. Ini menarik. Dan mungkin karena situasi pegunungan dan pantai laut nanti juga sesuatu yang nilai-nilai yang sampaikannya juga bisa jadi berbeda. Nah, ini yang sering kali kita nanti kayak gini. Nah, orang sering kali
terutama kita itu bisa banyak berbicara, tapi nggak pernah dituliskan Pak Zainul. Dan itu tidak kita teliti. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai akademisi kan meneliti itu. Berdasarkan sesuatu yang kita teliti, kita tulis kan. Itu. Dan di dalam ketika menulis itu nanti kita akan menemukan banyak itu. Itu tadi salah satunya Pak Zainul. Jadi lebih banyak yang dari pegunungan Pak. Yeah. Justru yang cerita-cerita ini ada. Tetapi menurut saya lebih dominan yang tradisi pegunungan ya. Itu Pak Zainul. Baik, terima kasih Pak Harjito, terima kasih semua peserta. Meskipun sastra anak itu ditulis dengan bahasa anak yang sederhana, ketika itu kita letakkan di meja penelitian, itu tidak sederhana lagi. Karena kita harus membacanya dengan melibatkan banyak sumber data yang lain. Ya, kira-kira begitu kesimpulan perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak. Saya atas nama pengampu mata kuliah ini mengucapkan terima kasih yang terhingga atas kesediaan Mas Harjito membagi waktu dan kuotanya untuk memberikan pencerahan untuk kelas kami dan peserta tamu yang datang ke kelas kami. Terima kasih Mas Harjito, terima kasih semuanya. Ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan perkuliahan Zoom yang lain. Terima kasih. Boleh menyampaikan sesuatu, Pak? Boleh, Mas. Silakan. Terima kasih. Luar biasa sekali respon dan tanggapan dari teman-teman. Ini luar biasa. Sekali lagi, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, teman-teman sangat cepat dan semoga bisa mendapatkan sesuatu untuk bisa ditindaklanjuti menjadi skripsi penelitian. Saya mendoakan segera cepat lulus ya. Amin, amin. Terima kasih Pak Zainul. Kita sama-sama saling berbagi itu yang saya inginkan. Iya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang keliru dan kurang berkenan. Baik, sama-sama Mas Harjito. Ini kan suasana pandemi, penelitian lapangan sudah mulai akan dikurangi. Jadi kehadiran gagasan tentang penelitian sastra anak mudah-mudahan bisa menjadi alternatif penelitian di masa pandemi. Ya silahkan setelah keluar dari perkuliahan ini, pikirkan dan putuskan masing-masing. Pelajari buku-buku yang sudah disebutkan, telusuri lebih jauh. Tadi beberapa buku yang disebutkan ya, saya tidak menyarankan untuk membaca buku untuk teori di luar yang disebutkan Mas Harjito tadi. Paling tidak untuk anak S1 ada beberapa nama tadi, ada Burhan Nurgiantoro, ada Tohaka Sarumpait, kemudian ada Murid Ibu Nanta ya Mas Harjito ya? Ya, Murid Ibu Nanta, dan lain-lain yang terkait dengan teori yang akan digunakan. Ya, saya tidak menyarankan untuk membaca buku yang lain untuk sementara, itu ya perlu ditelusuri. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.